معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Baitur Rahim yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jum'ah siang hari ini, selaku seorang khatib, tak lupa mengajak dan berwasiat kepada kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim khususnya, dan kepada kami pribadi pada khususnya pula. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berusaha menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha sekuat tenaga menjauhkan, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila kita sanggup melaksanakannya, Allah menjanjikan kepada kita semua bahwa surga yang luasnya langit dan bumi ini diperuntukkan untuk kita yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita sebagai muslim atau umat Islam mampu untuk menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita menjalani hidup ini. Kita berada di bulan Sya'ban, insyaallah minggu depan atau 1 minggu ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat kita tunggu-tunggu kehadirannya, bulan yang sangat kita rindukan kedatangannya, karena bulan Ramadan adalah bulan kita umat Muhammad. Sebagaimana dalam satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, wa syahrul Ramadan syahrul ummati." Syahrul Rajab syahrullah, kalau bulan Rajab adalah bulannya Allah, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati, sedangkan bulan Ramadan adalah spesial bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa ketemu dengan Ramadan insyaallah yang 1 minggu akan kita jalani. Ini adalah bulan kita umat Muhammad, di mana bulan itu adalah suatu bulan yang penuh dengan rahmat, berkah dan maghfirahnya. Bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Marilah kita sambut kedatangannya. Sambut dengan cara apa kita menyambutnya? Pertama, kita sambut dengan niat hati yang tulus, dengan penuh kegembiraan, bahwa tanamkan dalam hati kita bahwa saya nanti ketika Ramadan datang, saya akan menjalankan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin. Saya akan ikut sholat tarawih mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa saya nanti kalau Allah berikan kesehatan dan kesempatan masuk sampai bulan Ramadan, saya akan ikut tadarrus, baik di musholla ataupun di masjid atau bahkan di rumah sendiri. Dan kita tanamkan dalam hati, dengan hati yang tulus, dengan hati yang gembira, bahwa ketika saya diberikan oleh Allah kesempatan untuk ketemu dengan Ramadan, bagi kita yang mampu untuk bersedekah, sedekahlah yang banyak-banyak di bulan Ramadan. Itu adalah suatu bentuk gambaran kegembiraan bahwa kita sangat senang dengan datangnya Ramadan. Niatan itu saja sudah mewakili bahwa itu menandakan bagi kita gembira dengan datangnya Ramadan. Nah, kegembiraan itu aja suatu modal para bapak,
Hadirin jamaah Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadisnya pernah menyampaikan, "Man faraha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar." Man faraha bi dukhuli Ramadan, siapa orang di antara kita yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah mengharamkan jasad kita untuk disentuh oleh api neraka. Dengan bentuk apa kita membuktikan bahwa cinta? Kita secara zahir nyambut datangnya Ramadan, kita persiapkan kehadiran Ramadan dengan cara secara zahir, misalnya kita tempat-tempat sholat kita bersihkan, sajadah-sajadah kita yang dibikin atau yang dibuat untuk sholat menghadap Allah kita cuci bersih untuk menyambut Ramadan. Baju-baju kita yang akan kita gunakan untuk sholat tarawih kita cuci bersih, setrika dengan rapi untuk menyambut Ramadan. Kalau perlu rumah-rumah kita yang sekarang catnya sudah usang, kita ganti dengan cat yang baru untuk menyambut Ramadan. Rumah-rumah kita yang lampunya kurang terang, kita ganti dengan lampu yang terang untuk menyambut Ramadan. Itu suatu bukti bentuk secara zahiriah bahwa kita senang dengan datangnya Ramadan. Kalau secara batin, apa yang harus kita siapkan? Yang sudah saya sampaikan di awal khutbah, kita siapkan, niatkan di bulan Ramadan bahwa saya akan tarawih dari awal sampai akhir Ramadan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Budaya masyarakat kita, bahwa kadang kita tarawih ketika datang Ramadan, di awal-awal tarawih semuanya memang ramai. Masjid-masjid semuanya penuh, musola-musola semuanya penuh, bahkan ke jalan-jalan. Itu pada 1-2 hari sampai 1 minggu Ramadan. Ketika Ramadan sudah masuk ke pertengahan, maka entah di masjid, musola, dimanapun, semuanya saf-saf salat mengalami kemajuan. Bagi kita sebagai muslim, hendaklah kita niatkan betul-betul. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah umur yang panjang, kita siapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan hati yang senang. Bahwa niatkan kita akan datang ke musola, ke masjid untuk sholat tarawih, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Kita tanamkan dalam hati ketika Ramadan kita banyak nanti untuk tadarus saya nanti di masjid atau di musola, bahkan di rumah. Paling tidak kita hatamkan 30 juz Al-Quran di bulan Ramadan. Tanamkan dalam hati dengan ikhlas dan tulus, dengan rasa gembira. Bagi kita yang mampu, tanamkan dalam hati, nanti ketika sudah masuk Ramadan, saya akan memberikan takjil, memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu semua adalah suatu bentuk kegembiraan secara batiniah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bacaan Al-Quran juga terutama adalah suatu bacaan yang sangat mulia di bulan Ramadan. Itu adalah dalam suatu hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Hadis Rasulullah yang berbunyi, Al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafarin. Surga itu cinta terhadap 4 orang. Siapakah di antara 4 orang yang dicintai oleh surga itu? Pertama adalah talil Quran. Orang yang cinta, orang yang suka membaca Al-Quran. Itu adalah salah satu yang dicintai, yang dirindukan oleh surga. Oleh karenanya lewat mimbar ini saya sampaikan, mari kita sambut Ramadan yang insya Allah 1 minggu yang akan datang kita akan memasuki Ramadan, menjalani puasa di bulan Ramadan. Kita perbanyak membaca Al-Quran, karena bacaan-bacaan Al-Quran itu nantilah yang akan menjadi teman kita di alam barzah, akan menjadi teman kita di alam barzah sebagai sinar, sebagai lampu penerang di kegelapan alam barzah. Di samping itu pula, Al-Quran ini adalah kita ketika senang membaca Al-Quran, termasuk di antara yang dikatakan Rasulullah, salah satu di antaranya yang dirindukan oleh surga yaitu dalil Quran, wong sing seneng maca Al-Quran. Untuk yang kedua adalah orang yang dirindukan oleh surga yaitu adalah wahafidhil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Lisan ini memang tidak bertulang, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tapi lisan bentuknya kecil,
Tapi lisan itu sebenarnya adalah lebih tajam daripada pedang, bahayanya. Oleh karenanya, apalagi di bulan puasa nanti, marilah kita bisa sama-sama menjaga lisan kita, menjaga pembicaraan kita. Karena dari pembicaraan ini, kadang kita tidak akur dengan teman kita. Kita menjadi bermusuhan dengan saudara-saudara kita. Lisan bentuknya kecil, tapi sangat bahaya. Oleh karenanya, marilah di bulan Ramadan nanti, kita berpuasa tidak hanya menahan makan dan minum di siang hari. Kita bisa menahan tidak berkumpul dengan suami istri. Tapi menjaga anggota badan kita termasuk lisan kita ini adalah sangatlah penting. Karena salah satu yang dirindukan oleh surga termasuk adalah kita mampu menjaga lisan kita. Untuk yang ketiga adalah orang yang sangat dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang senang memberikan makan kepada orang yang lapar, orang yang suka bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, yang kekurangan makan tiap hari mengalami kekurangan, termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kesempatan besar apabila kita dikasih kesempatan oleh Allah, diberikan umur panjang, kesehatan dan kesempatan. Sebaliknya alangkah zalimnya ketika kita mengaku Islam, mengaku beriman, tapi kita dengan segala alasan bahwa perut saya kalau berpuasa, emah saya kumat, perut saya sakit, saya tidak mampu karena bekerja di bangunan, saya tidak kuat. Itu adalah merupakan suatu alasan-alasan yang hanya dibikin-bikin. Mereka itu sebenarnya tidak melihat begitu besarnya pahala yang di dalamnya. Sehingga kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fil Ramadan, la tamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya memang umatku itu melihat, bisa dilihat pahala yang ada dalam bulan Ramadan itu, mereka akan mengatakan, "La tamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan." Ya Rabb, jangan engkau jadikan Ramadan itu hanya 1 bulan, tapi jadikan 1 tahun semuanya itu Ramadan. Oleh karenanya, makanya saya katakan, dengan berbagai macam alasan mereka katakan, saya kalau berpuasa, saya tidak kuat, saya kerja di bangunan, terlalu berat. Perut saya kalau buka puasa ini, emas saya kambuh. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Itulah berbagai macam alasan, karena pahala dan dosa memang tidak bisa kita lihat. Hanya bisa didengar dari lisan-lisan para ustadz, para kiai, yang lewat mimbar-mimbar yang ada. Entah dalam musalla, pengajian-pengajian umum. Pahala dan dosa tidak bisa dilihat. Sehingga mereka tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh para ustadz, oleh para kiai. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah sekali lagi bagi kita yang punya kemampuan, pahala yang begitu besar, rugi sangatlah kita menyesal ketika Ramadan sudah meninggalkan kita. Di bulan Ramadan kita sambut, niatkan, pasang niat untuk bersedekah sebanyak-banyaknya, memberikan takjil-takjil kepada musola-musola yang menyiapkan, menerima takjil untuk buka puasa bagi orang-orang yang lapar atau yang berpuasa. Sedangkan yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah as-shaimina fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sekali lagi kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita nanti diberikan oleh Allah kesempatan umur panjang, diberikan kesehatan dan kesempatan, marilah janganlah alasan-alasan tadi kita buang jauh-jauh. Kalau memang bekerja itu berat, marilah untuk 1 bulan kita sempatkan untuk berpuasa. Karena puasa itu adalah suatu kewajiban bagi kita semua muslim. Bukanlah fardu kifayah, tapi adalah fardu ain bagi kita semua. Kita jalani puasa itu dengan sebaik-baiknya. Kita jalankan puasa ini dengan hati yang tulus ikhlas. Kita mau datang untuk tarawih bersama-sama. Ramaikan masjid kita, ramaikan musolah kita, ramaikan dengan tadarrus, ramaikan dengan sedekah. Insya Allah apabila kita sanggup sesuai dengan janji Allah yang lewat Rasulullah sampaikan, 4 kategori ini adalah bisa kita raih, bisa capai. Hadirin kaum muslimin, demikianlah sedikit khutbah Jumat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu, menjadi motivasi bagi kita untuk menghadapi Ramadan. Kita lebih semangat lagi untuk datang ke masjid-masjid kita,
untuk datang ke musala-musala kita, untuk tarawih berjamaah, untuk tadarrus berjamaah, untuk sedekah dan lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وأهلك الكافرة والمبتدعة والظالمين وأعد كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدات المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.